Maaf Bu, kemarin kan Mm-mm. saya This telat call is now being recorded. apa Ya, nih? kemarin. Kemarin kan saya telat ikut G-Meet kayak telat masuk. Boleh Mm-mm. dijelasin ulang nggak Bu cara bikin diagram daunnya? Soalnya saya bingungnya di pembikinan diagram daunnya itu loh Bu. Diagram dahan daun ya. Iya, ha. Diagram dahan daun. Kalau bacanya bisa, tapi kalau bikinnya tuh kayak masih bingung gitu Bu. Oh, kamu kok kasih contoh yang mana yang kamu bingung? Yang tadi aja Yang mana yang punya kelompok kelompok satu. Heeh. satu ya? Yang ini ya. Dulu ya, saya ini dulu. Oke ya, punya kelompok satu. Ini saya tulisan sekarang. Punya kelompok satu ya. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan belum? Sudah Bu. Sudah, Ya, Bu. sudah ya. Sudah. Oke, ini ya Rudi. Jadi teman-teman semua yang tadi kelompok satu kerjakan sih sudah benar ya, tapi mungkin beberapa belum terlalu paham caranya. Pertama, untuk membuat diagram dahan daun, paling gampang kita urut apa namanya? Kita cek dulu datanya deh. Ini dari yang terkecil berapa, terbesar berapa. Di sini yang terkecil berapa berarti? 3,2. 3,2. Paling besar? 4,8. 4,8 Iya, ya. 4,8. Oke. Nah, sekarang kita kalau mau bikin diagram dahan daun, pertama kita tentukan leaf unitnya. Leaf unit paling gampang sih kadang digit terakhir aja ya. Kalau yang ini kan digit terakhirnya itu berarti dia 0, koma gitu ya. Berarti di sini leaf unitnya 0,1. Nah, ini kita tentukan leaf unit. Berarti kalau leaf unitnya 0,1, yang akan jadi dahan itu yang satuan ya, yang akan jadi daun itu yang koma-komanya. Nah, ini yang satuannya kan kita punya datanya 3 sama 4 ya. Ini pasti di sini 3, di sini 4. Nah, ini sebenarnya langsung saja kita apa namanya masukkan dari data ke yang 3 atau 4. Kalau saya gampangnya ya, daripada kita ngurutin data ini masuk ke satu, kita lihat aja urutan data sini, kita acak dulu, baru nanti terakhir kita urutkan dengan rapi, dan hasil akhir itulah yang kita laporkan atau kita tulis ke lembar ujian. Contoh ini saya mau baca dari atas ke bawah ya. Berarti di sini kalau dari atas ke bawah, saya langsung daunnya nulis 4, 5, lalu 4 berapa? 43 kan, yang di bawahnya kan? Iya. Ya, terus 3, 39. 9 kan, berarti di atasnya, terus 4, terus 32, 32 gitu, dan seterusnya. sampai Tapi, 40. ya, ini kan belum terurut ya, belum terurut, ini masih salah, nanti harus kalian urutkan lagi dari yang kecil sampai yang terbesar, bikin lagi. Nah, kemarin kan ada aturan ya, kalau dahan optimal itu mendekati 12, sedangkan ini cuma 2. Kalian hitung dulu, misalnya kalau digandakan 2 itu jadi berapa? Kalau digandakan 2 jadi 4 kan, berarti kan? Kalau di Minitab dia nulisnya jadi gini nih, tadi kayak yang contoh kelompok satu tadi 3, 3, 4, 4 gitu ya. Kalau kita mau nulis manual boleh gini aja, 3, ini kasih titik, ini bintang, ini 4, dikasih titik, ini bintang. Jadi nanti digit yang titik ini adalah untuk yang 0 sampai 4, bintang ini adalah yang 5 sampai 9. Nah, berarti kalau data yang ini, yang 3 sama 4 masuk di sini kan, yang 5 masuk yang di bintang. Kalau di yang dahan 3 berarti 2-nya masuk di atas, yang 9-nya masuk di bawah. Gitu. Nanti semua dikerjakan semua, diteruskan. Gimana Rudi? Masih belum paham? Ya, kayak saya bodoh banget di sini dah Bu. Aduh. Nggak apa-apa, sama aja semuanya belajar. Yang sejauh ini udah paham belum caranya? Eh, nggak tahu, saya kayak bingungnya cuma di daun-daunnya ini loh Bu. Dahan daunnya apa?
Apanya yang bingungnya? Bentar-bentar ini nih yang bagian ininya nih Bu. Bikin apanya? Ntar saya stop dulu ya. Kamu mau sharing? Nggak? Yang eh, bisa Bu, bentar-bentar. Saya share screen. Saya screen. Ini sih share screen-nya. Bentar Bu. Soal yang mana? Mulai. Nah, udah kelihatan belum Bu? Ya, sudah. Heeh. Nah, Nah, ini kan yang mana yang kamu bingung? yang ini nih Bu, yang bagian depan kan frekuensi, yang tengah itu dahan, yang belakang itu daun. Nah, Iya, betul. cara bisa taunya ini angka 3,2, 3,3, 3,4 ditaruh di baris pertama, terus seterusnya sampai baris keempat tuh gimana? Kenapa bisa hanya 4 baris gitu loh, Bu? Saya bingungnya di situ. Ya, balik lagi ke slide ya. Kita lihat lagi slide-nya. Bagian dahan daun itu yang mana sih? Bukan yang ini ya, slide yang satu lagi ya. Slide yang eksplorasi data ya. Sebentar, saya juga belum buka. Slide yang statistika eksplorasi, kalian punya? Pokoknya slide yang saya pasang hari ini ya. Jadi kalau bikin diagram dahan daun itu ya, itu ada aturannya. Sebentar. Nah ini penyajian tabel. Ibu belum di share screen. Iya emang belum. Saya masih nyari dulu. Ada di halaman berapa? Udah ada yang dapat? Nah di halaman 25 ya. Kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Oke ya. Saya share screen dulu ya. Di halaman 25 ini. Oke, sudah kelihatan? Udah kelihatan belum? Lagi UTW, Bu. Udah. Udah, Bu. Ya. Nah, jadi apa namanya? Intinya kan dia terdiri dari bagian dahan ya sama daun. Oke, bagian daun itu harus selalu satu digit. Jadi satu digit mewakili satu data. Nah, kalau dahan itu boleh satu digit, boleh dua digit ya. Tapi ya di sini ya kita ada aturan dalam membuat dahannya. Ya. Nah ini caranya gini tadi. Kata saya tadi ya, lihat dulu data terkecil, terbesar, lalu kita urutkan dahannya. Dahannya dulu, Rudi. Oke. Tadi kamu sampai 3, 4 itu udah tahu ya. Yang kamu nggak tahu kenapa jadi di double 2 gitu ya. Iya, kayak banyak baris. Ya, kenapa jadi 2? Jadi ya, Rudi, ini untuk membuat dahan ya, dahan optimal, ada yang bilang ini itu harus 4 sampai 12. Jadi banyaknya baris itu 4 sampai 12. Di beberapa referensi lagi ini harus mendekati 12 kalau kita mau melihat sebarannya. Nah, kalau 2 kan terlalu sedikit. Ya nggak? Jauh Iya, kan benar. dari 12. Nah, itu harus kita gandakan. Metode penggandaannya ya, gandaan ini ada yang 2, ada yang 5. Nah, itu saya kayaknya jelaskan di slide ini. Nah, jadi kalau yang ganda 2 ya, yang kayak tadi yang kita kerjakan itu digandakan 2. Jadi masing-masing digandakan 2. Digandakannya kalau kita manual, kita kasih titik, kita kasih bintang. Nanti untuk daun yang 0 sampai 4 itu kita taruh di titik. Tadi kan kita punya 3 sama 4 ya. Ini kita taruh di titik. Kalau yang berapa? 5 sampai 9 taruh di bintang. Nih, contohnya data ini nih, kita lihat ya data ini. Data yang di halaman ini. Oke, kan ini dari 9 paling kecil ya nggak? Paling besar berapa? 53 ya. Iya. 53. Sekarang saya mau bikin live unitnya 1. Berarti kan kalau biasa kita bikin
Kalau live unitnya 1, 9 itu dahannya akan jadi 0 kan? Karena 9 nilainya satuan. Dia akan ada di mana? Di daun, ya enggak? Berarti 0 sampai 50 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini Rudi paham nggak? Membentuk dahannya. Halo? Nggak apa-apa, tanyakan aja nggak pahamnya di mana. Enggak, Ibu, ya, Bu. Kenapa? Kenapa? Halo? Iya, Bu. Gimana? Oh, jangan dimarahin ya, Bu. Saya emang enggak. Iya, nggak apa-apa, saya nggak marahin. Apa yang mana? Tahu nggak ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 dari mana? Nah, ini nggak tahu, Bu. Ya kan datanya tadi 9 sampai berapa? 53. Yang mau kita taruh di live unit yang nilainya satuan kan? Iya. Berarti nanti yang untuk di dahan itu harus lebih besar dari satuan. Dia adalah puluhan. Ya. Kalau 9 puluhannya berapa? 0 dong. 0 kan? Iya. Paling gede tadi berapa? 50 kan? Berarti puluhannya paling besar 5 ya. Nah, pas saat kalian menulis ini dahannya ya, ini nggak boleh ada yang di langkah. Meskipun datanya kosong harus ditulis semua. Ya. Oke. Ini kan berarti cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Dahannya. Tadi kan kalau kita mau lihat sebarannya ini harus mendekati 12. Berarti harus digandakan kan. Sekarang pertanyaannya mau gandakan 2 apa gandakan 5. Kalau gandakan 2 itu berarti apa? 6 kita kali 2 kan, akan jadi 12. Kalau digandakan 5 berarti 6 dikali 5 akan jadi 30. Kebanyakan. Berarti kita gandakan 2 saja. Nah, gandakan 2 gimana caranya? Berarti tadi di masing-masing ini ya. Nih, kita kasih, kalau manual kan pakai apa tadi? Titik bintang ya. Ini semuanya kasih titik bintang, titik bintang, titik bintang, titik bintang, titik bintang. Oke, sekarang saya minta bareng-bareng ya. Kita baca dari atas ke bawah ya. Paling pertama 9. Berarti 9 di sini di daunnya taruh di mana? Bintang. Di bintang. 0 bintang. Ya, berarti ini 9. 16? 1 bintang. 1 bintang. 1 bintang. Oke. 38? 3 bintang. 1 bintang. 15? 1 bintang. 1 bintang. Nah, ini pokoknya kerjain sesuai urutan data di sini dulu ya. Kalau udah selesai, baru kita urutkan menjadi yang seperti ini ya. Yang ini hanya di coretan saja ya, jangan dilaporkan atau jangan dijadiin jawaban ujian. Yang jadiin jawaban ujian yang ini yang sudah diurutkan gitu. Gimana Rudi? Paham nggak? Nanti dibaca lagi ya. Iya, Bu, nanti kamu cobain ya. Ya, ini kan ada contoh-contoh, saya ada beberapa. Kamu tutup dulu nih jawabannya, kamu cobain dulu sendiri gitu gimana cara bikinnya ya. Oke. Oke, sekarang. Oke, sama-sama. Ya, yang beda yang nggak bikin STEM and Live kelompok siapa? Kelompok 10, Bu. Kelompok 10, boleh. Kelompok 10 ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Silakan presentasi dulu hasilnya. Ini Bu, kelompok 10 dapat soal tentang box plot. Ya. Udah share screen belum, Bu? Sedang. Jadi kita dikasih data box plot dari
tingkat pengangguran antara umur 15 sampai 24 tahun di 28 negara Eropa. Ya. Dikelompokin berdasarkan gender. Jadi ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus suruh bikin paragraf pendek untuk membandingkan dua box plot ini. Interpretasi, ya. Oke, hasil terus kelompok kami membuat paragrafnya itu jadi kayak gini, Bu. Tingkat pengangguran pria berusia 15 sampai 24 tahun di 28 negara Eropa relatif lebih tinggi daripada wanita di usia yang sama. Karena dari ininya, Bu, lebih tinggi daripada yang si perempuan. Posisi box plotnya. Ya, Bu. Terus secara umum, tingkat keragaman data pengangguran pria berusia 15 sampai 24 tahun lebih besar daripada wanita. Itu gara-gara lebarnya box plot ini lebih besar yang laki-laki. Terus yang terakhir, untuk kedua jenis kelamin, Spanyol dan Greece merupakan negara dengan tingkat pengangguran tertinggi dibanding 26 negara lainnya, karena dia bilang pencilan ya dia itu. Nggak ada pencila Greece dan Spain, tapi kita nggak bisa nentuin lebih tinggi mana antara Greece sama Spain karena tidak ada data lebih lanjut. Jadi itu hasil. Ya, oke. Jadi baik di gini aja bisa ditambah, baik di male atau di female itu kan ada pencilannya ya. Ya kan? Berarti ya, mungkin dua-duanya itu dari Greece dan Spain. Nah, tapi agak hati-hati nih yang untuk apa lebih tinggi ya. Soalnya kayak bisa lihat garis di tengah box plot itu kan median ya. Median, iya, Bu. Median yang female tuh kayaknya agak lebih tinggi ya daripada yang male ya. Iya, Bu. Nah, itu agak hati-hati kalau kita mau bilang yang laki-laki lebih tinggi gitu. Soalnya secara median dia posisinya agak lebih rendah dari yang female ya. Itu aja sih yang harus diperhatikan. Yang lainnya oke sih, nggak masalah. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Yang terkait box plot juga boleh, nggak Bu, izin bertanya tadi. Boleh. Siapa? Deka ya? Iya, Bu. Oke, silakan Deka. Itu nilai pencilan itu maksudnya nilai ekstrim atau bukan, Bu? Nilai ekstrim atau bukan? Nah, iya, itu kalian pas lihat YouTube tadi ada yang katanya kalau di luar yang kotak diagramnya itu ada yang data ekstrim. Jadi saya mikirnya nilai pencilan bukan nilai ekstrim atau gimana, Bu? Ya, jadi pencilan itu ada dua macam ya. Mbak, kita lihat di mana ya? Slide yang mana ya ini? Ada yang ini nggak? Kayaknya slide yang dahan daun tadi ya? Iya, Bu, slide eksplorasi data, Bu. Eksplorasi data ya. Oke. Nah, ini. Oke, saya share screen ya, sebentar. Eksplorasi data. Masih ada waktu nggak kita? Sedikit lagi ya. Kalian ada kuliah habis ini? Ada, Bu, jam 10. Jam 10, oke. Bentar deh ya, mudah-mudahan bisa selesai. Udah ini? Udah kelihatan? Udah kelihatan, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Jadi, gini. Bikin box plot nih. Kita udah bikin box plot ya. Nanti kan kita ngitung yang namanya batas atas. Ya, batas bawah ya. Nah, ini batas atas ada yang batas atas 1, batas atas 2, ini batas bawah 1 sama batas bawah 2. Sorry. Ini rumusnya, saya lupa nanti cek ya kalau nggak salah. Ini 3/2 dikalikan IQR ya, ditambah dengan Q3. Kalau yang ini 3 IQR, kalau nggak salah ya, nanti tolong dicek lagi ya, tambah Q1. Nah, ini 3/2, ini Q1 dikurangin 3/2 dikali IQR, IQR itu interquality range, ini Q1 dikurangin 3 IQR. Nah, setelah kita hitung nih batas-batasnya, nanti kan kita gambar nih batas-batas di sini ya, di box plotnya.
Ini saya misalkan aja ya, misalkan ini ada batas bawah 1, ke sini ada batas bawah 2. Ini contoh ya, nggak saya hitung beneran. Ini batas atas 1, ini misalnya batas atas 2. Nah, pencilan itu ada 2 ya, pencilan. Ada yang minor, ada yang mayor. Yang masih di daerah di antara batas 1 dan 2 di sini atau di sini ya. Ini masih disebut pencilan minor. Ya, dia masuknya minor. Tapi kalau dia sudah lebih besar dari BA2 atau lebih kecil dari B2, berarti ke daerah, saya kasih warna lain ya. Sorry. Nah, yang di sini, atau di sini ya, ini sudah termasuk yang namanya pencilan mayor. Nah, pencilan mayor ini biasa disebut sebagai data ekstrim. Nah, jadi kalau nanti misalnya ditanya apakah ada pencilan gitu ya misalnya, ya itu kalian bebas mau cari pencilan minor, pencilan mayor, pokoknya kalau sudah di luar batas bawah 1 sama batas atas 1 ya itu pasti pencilan aja gitu ya. Tapi kalau ditanya lagi apakah ada data ekstrim atau enggak, berarti kalian harus nyari yang di daerah yang biru ini, yang kurang dari BB2 atau lebih besar dari BA2 gitu. Gimana deh Kak? Jawab Bu, terima kasih. Ya, nah, gitu ya. Yang lainnya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu mau nanya dikit lagi boleh Bu? Boleh. Yang lain keberatan nggak? Kalau yang mau buru-buru mungkin nggak apa-apa. Kalau mau ditinggal dulu, nanti insya Allah rekamannya akan saya upload. Silakan Hasna ya. Iya Ibu, itu saya mau nanya perihal masih STEM sama LIP sih Bu. Jadi tadi kan ada aturan digitnya ya Bu ya. Nah saya pengen tahu Bu, kalau buat range digitnya itu ada aturan tertentu nggak sih Bu? Kayak semisal datanya itu mau dibagi jadi 2 nih Bu, misalkan. Kayak tadi contohnya datanya dibagi jadi 2, terus range-nya itu dari 0 sampai 4 sama 5 sampai 9 gitu Bu. Nah itu ada aturan tertentu nggak Bu kalau misal datanya dibagi jadi 3 itu range-nya berapa, dibagi jadi 4 range-nya berapa, atau gimana itu Bu? Ya, jadi aturannya cuma 2, dibagi 2 atau dibagi 5. Oh. Ada di slide. Itu aturannya cuma ada 2, dia dibagi 2 atau dibagi 5. Sebentar, saya coba present ya. Ini yang ini ya. Jadi kalau dibagi 2, tadi kan aturannya titik bintang itu ya. Titik bintang berarti pakai titik itu 0 sampai 4 ya. Terus udah gitu bintang 5 sampai 9 ya. Ini kan ya. Nah, terus nah ini aturannya nih. Kalau misalnya satu lagi ya, yang satu lagi itu dibagi 5. Nah ini, kelihatan nggak? Kelihatan Bu, kelihatan. Ya, kalau dibagi 5, aturannya itu dia bintang T, F, S, titik ya. Atau yang titiknya di atas, bintangnya di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting ini yang 3 ini TFS ini. Jangan diganti-ganti, nanti mentang-mentang namanya Adi jadi A, D, I gitu ya. Nggak boleh, pokoknya ini tetap TFS. Kenapa ya? Jadi ini yang paling atas ini untuk 0 sampai 1. T ini untuk 2 and 3 maksudnya gitu ya. F ini 4 and 5. Ya. S-nya untuk 6 and 7. Dan ini untuk 8 sama 9 gitu. Jadi aturannya gini pembagiannya. Jadi hanya aturan apa tadi? Digandakan 2 ya. Penggandaan ini. Gandanya ganda hanya ada 2 atau 5 gitu ya. Hasna ya. Oke Bu, paham. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya. Oke, yang lain mungkin saya cukupkan dulu ya karena waktunya. Saya sih nggak masalah ya kalau ngajar terus, tapi takutnya kalian ada kuliah lain ya.
Saya sudahi dulu perkuliahannya. Kalau mau ada yang ditanyakan, boleh di forum LMS atau mau di chat WA juga boleh. Nanti kita akan jadwalkan lagi pertemuan Google Meet seperti ini ya. Nanti kapan gitu, nanti kita jadwalkan lagi kalau diperlukan untuk diskusi ya. Ini saya sekali lagi kalau untuk pertemuan ini saya tidak mewajibkan ya. Siapa saja yang bisa ikut, punya kelebihan waktu, punya kelebihan kuota, silahkan. Kalau misalnya tidak ada, tidak usah dipaksakan. Sama untuk Sekar ada nggak? Ada, Bu. Sekar, tolong ya kalau misalnya ada Google Meet, ingetin saya buat ngerekam. Saya tuh suka lupa. Oh, iya. Kayak tadi tuh saya baru di tengah-tengah kan ngerekam ya, yang interpolasi jadi nggak kerekam ya. Jadi ya, tolong diingatkan ya, maklum kan banyak yang dipikirin jadi lupa. Oke ya, saya cukupkan dulu kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan. Oke, assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Nanti Mama bisa ngajar. Terima kasih, Bu. Ya.